Dan memang banyak orang Palu itu nyaman kita di sini, kenyamanan kita di sini kan. Udah enak di sini, jadi malas untuk mau lihat lingkungan lain di luar sana gitu. Padahal di luar sana lebih banyak enak juga. Iya, saran saya kau harus lihat ke sana, ke suatu yang tempat yang memang benar-benar melatih mental. Dan kita bisa. Kita bisa Sangat bawa ke sini bisa. itu mentalmu yang udah jadi, bawa ke sini udah jadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman Cuma Talk Show dari studio Terompah WR Supratman Palu. Saya Hari Aziz ditemani, ini mau bilang teman juga sudah terlalu lama, mau dibilang saudara agak jauh garisnya berputar-putar. Apa ya kita Sahabat. inilah sesama turunan Nabi Adam. Teman yang berasa teman. Teman yang berasa teman. Beliau-beliau ini, dorang-dorang dua ini orang-orang yang punya jejak-jejak bagus, dan kalau dalam bermusik penting untuk dicatat oleh kita-kita, oleh teman-teman di Palu yang tentunya ingin membangun karirnya atau membangun kerja-kerja di bidang musik, seni, kebudayaan, dan masih banyak lagi. Saya ditemani Rival Himbran. Kalau sudah malam, Om Rival. Om Rival ini terakhir ketemu kita di Kedukaan. Kedukaan tadi, barusan tadi pagi. Saya pikir ini di City Walk. Lamanya. Kan, jadi rindunya tadi terobati di Kedukaan. Tadi ketemu dan sekarang ya harusnya saya tidak perlu perkenalkan karena sudah pasti ngetop Om Rival ini. Beliau pernah di Stephen and Coconut Trees, kemudian sekarang di Palo. Udah banyak lagu-lagu. Tadi masih di Coconut Trees. Masih Coconut Trees ya? Masih di Masih Coconut ya? Trees. Oke. Om Rival dan di sebelahnya Om Adi. Om Adi. Siapa tak kenal dia? Dia. Lagunya Adi. Itu boy, lagunya Iya boy. kan? Siapa tak kenal dia? Adi Tangkilisan. Selamat. Ini sahabat lama. Dari lama ya? SD kita sama-sama dari SD. Iyo, bawa pajak-pajak itu waktu SD, Pak. Saya katanya nakal dulu. Anak-anak. Jadi, Om Adi, Om Rival, Iya. malam ini teman-teman Cuma Talk Show, kita mau cita-cita dari mana kamu dua selama ini? Udah lama tidak ada, tiba-tiba ada lagi di Palu. Tiba-tiba didengar-dengar mau bikin sesuatu, bikin apa ya? Konser, dibilang konser boleh kah? Atau Boleh, konser itu ya? Apa ya? Temu rindu kali ya. rindu ya? Temu rindu kita ya. Kumpul-kumpul ya? Kumpul-kumpul. Iya, bolehlah dibilang. Cerita Om Rival apa itu? Mau dibikin? Sebaiknya Gantian sama Om Adi. sebaiknya Adi yang cerita ini nih. Iyo. Karena ada dari seletukannya Andri kalau nggak salah ya. Andri Andri itu drummer kita, iya. Drum. Oke. Dia pengen buat sesuatu lagi untuk Prisit. Karena memang Prisit ini kayak terkubur. Oke. Selama ini kayak terkubur, terus setiap tahunnya itu pengennya ya ada acara annual ya kalau nggak salah dia ya. Annual konser gitulah. Sebenarnya sih semangat apa yang ditawarin Andri itu, saya juga kangen juga sama teman-teman Prisit kan. Nah, begitu banyaknya kerjaan di Jakarta dan lain-lain. Nah, teman-teman mau buat konser Panen Rindu. Yaudah, saya selaku keluarga besar harus datang. Wajib. Meskipun bayarannya ratusan juta, mana itu saya wajib datang. Ya gitu. Mungkin kita bisa lanjutin. Iya. Dia yang ngerti banget Panen Rindu namanya tuh. konser. Kenapa panen rindu di? Apa pohonnya sudah terlalu banyak buahnya, rindunya atau harus dipanen? Itu diksi yang kita pilih juga. Apa namanya? Biar enak juga didengarkan. Oke. Tapi pada kenyataannya memang seperti itu. Kan teman-teman yang seperti Rival bilang, mungkin bukan terkubur, Pak ya. Diam saja, diam. Sibuk sama urusannya, Semua kan pekerjaannya, punya- punya iya. aktivitas yang kebetulan- berbeda-beda. Band ini namanya Prisit Band, kan dia lahir dari komunitas. Jadi di Prisit itu ada
Di komunitas ada Plissit Band. Plissit Band ini internalnya komunitas Plissit. Jadi penyebutannya Plissit, cuma yang satu Plissit langsung, yang satu Pleseat. Ya, satu Pleseat. Jadi dua nama yang sudah tidak bisa dipisahkan. Kita bisa selalu senang berkumpul bermain karena selalu ada teman-teman yang Mensupport dan mengkondisikan untuk selalu terhubung. Jadi kalau kita lupa atau kasihkan ada yang berpang. Jadi memang selalu baku kasih ingat, baku ajak untuk selalu baku kumpul atau selalu rindu. Apa ya sudah panen rindu lah karena memang saking banyaknya orang baku kumpul. Jadi kita anggap kalau cuma satu salah karena rindunya kan bukan cuma 1, 2, 3 tapi bakal banyak. Om Ajis juga kan, Bang Ajis juga kan bagian dari komunitas kita. Jadi jangan panggil Om lah. Oke, kakak. Bung. Jadi momen itu kita harap sambil main band, sambil senang-senang, sambil reuni, sambil ya mengkonekkan ulang kira-kira apa lagi yang bakal bisa kita bikin setelah itu. Jadi kayak terminal-terminal yang kita shelter gitu. Mungkin seperti itu. Lagu-lagunya Plissit itu bagi sebagian orang itu di usia saya, juga sama-sama kita. Apa ya? Jadi soundtrack barangkali ya. Karena ceritanya itu macam-macam. Iya. Ada cerita orang bertemu, ada cerita orang berpisah, ada orang cerita cari kerja, ada orang cerita rindu, ada cerita orang baku marah. Atau apa itu lagu Plissit atau lagu mungkin Toeng atau grup yang lain, tapi di teman Komio punya karya-karya itu banyak bercerita tentang usia saya, di generasi saya, bercerita kumpul, kan naksir cewek, ceweknya juga dinaksir yang lain. Memang sengaja dibikin begitu konsepnya Plissit. Atau memang tanpa sengaja jadi begitu. Kalau dia sebenarnya kehidupan itu sampai di tahun 2000 kan Plissit kali. 30 tahun lalu. Secara berapa tahun Plissit sudah? Iya, 30 tahun lalu. Tahun. Iya, kalau bandnya formasi ini 27 kayaknya. 27 ya? Kalau bandnya? Formasi yang ini? Berapa kali ganti formasi, Adi? Maksudnya dia kan awalnya dia kan band cover. Lagu Don Vals, ikut festival, terus sampai satu momen ada kesadaran untuk out dari lomba-lomba, mulai menggelar karya sendiri. Ya. Nah, kita mulai bandnya itu kan 91. Itu sudah 4 orang ini? 91 belum. Adi, masih ada Ilo, masih ada Bapak Umar. Saya masih main layang-layang dulu waktu salah. Masih iya betul. masih cambuk-cambuk. Masih di Kampung Baru. Di Kampung Baru main kelereng, main layang-layang dulu. Masih cari makanya orang. Jadi 91 dia masih band umumnya waktu itu memang yang dia hanya eksis ketika ada lomba, festival. Jadi masih banyak kita baku ganti, ada Ilo, ada Nasir. Banyak lah, kita mungkin ada 10 kali. Nah, di tahun 91 itu menuju 97 terbentuklah formasi ini. Tapi kita hitung umurnya bukan hitung di 97, tapi bukan dari 91. Jadi kalau 91 sebenarnya sudah 31 tahun ya. Iya. Panen Rindu harusnya dibuat di tahun kemarin juga. Panen Rindu. Cuma ada yang hilang dari sebuah proses bekerja. Panen Rindu kan sebenarnya judul lagu juga yang kita bikin sama kita punya sahabat saudara kita Pai Lahamu kan. Itu bicara sebenarnya soal kerinduan secara fisik, tapi secara ke dalam kita bedah itu kerinduan pada suasana dulu. Dulu kan kita kalau ngobrol apa saja yang nekat-nekat tidak ada bilang jangan, mari gitu kan. Atau ada apa Pak aktif. Nah, sekarang kan kita di umur ini kan ada yang tidak bisa kita kembali. Kita rindu suasana itu sebenarnya. Suasana di mana marilah kita tidak punya rasa takut. Tidak ada takut apa-apa. Walaupun takut tapi rasanya ada mau dicoba semuanya. Nah, sekarang kan kita sopan aku. Mau bikin ini jangan rugi nanti. Mau bikin ini jangan tidak ada uangnya. Jadi banyak perhitungan hari ini kita di umur yang sekarang. Nah, salah satu kerinduan itu adalah kerinduan pada spirit produktif itu. Kan orang kalau dia nyalinya kuat tidak ada urusan kan kayak anak nakal itu kan, dia mau bikin apa saja. Main motor, nongkrong di pinggir jalan nongkrong, main band, kemana saja. Nah, kita yang sekarang menarik dari Komio 2, teman-teman Plissit ya, yang menarik menurut saya. Kan sekarang ini misalnya Adi juga punya grup band yang lain juga kan? Rival juga punya grup band sendiri.
Andri juga mainnya di mana, Abdi juga mungkin. Tapi lagu Plisit itu berbeda karakter dengan tempat Band bandnya masing-masing, Komio iya, masing-masing. betul. Bagaimana bisa jadi dibikin begitu dia? Kan susah betul itu. Bagaimana itu, Pal? Bagaimana Val? Om Rival lama di Jakarta. Sudah terkontaminasi dengan Tapi sebenarnya beragam musik. kalau dibilang pengaruh terbesar saya itu sebenarnya justru memang Plisit. Jadi malah Plisit jadi akarnya ya. Ya, akar saya memang Jadi benar-benar akarnya. Plisit. Iya, banyak. Mantap. Karena memang ini komunitas Mantap ini. kolektif Oh, asik yang ini. memang yang saya lahir besar di Palu dan menemukan komunitasnya memang saya banyak belajar dari situ tentang berkawan. Mas, Ya benar. Oh, berilah Tentang aja. berkawan, tentang bersaudara dan segala macam hingga akhirnya saya ke Jakarta, saya nemuin komunitas yang sama seperti Plisit. Komunitas yang berani gitu kan. Ya. Yaitu Stephen Kokonatris. Nah, banyak yang saya ambil dari ilmu dari kenapa saya gampang masuk ke situ karena memang saya udah belajar Sudah ada akarnya duluan Iya. ya. Keluar dari rumah yang rame ini, ketemu rumah yang lain, Nah, Tidak kagok ya. iya. Juga ini. Cuman kelemahan mereka itu nggak punya kreatif yang konsep yang benar-benar berani seperti yang dilakukan Plisit gitu kan. Nah, setelah berjalan lama, kok anak-anak ini nggak ada mikirin untuk bikin konser tunggal sendiri atau apa. Mereka masih berharap untuk diundang korporasi dan segala macam kan. Nah, ini ya saya banyak belajar dari Plisit. Bahkan karya-karya saya di Man itu spiritnya dari Plisit. Ya, sebenarnya. di Man. Dapat royalti berarti Plisit nih kalau Iya. punya laku. Ya, kalau dirubah karakter itu karakternya tetap ada. Ada Plisitnya ya? tetap ada. Kayaknya kita tumbuh. Kan ada di Plisit itu momen kita natural kan seumur itu zaman itu referensi musik kita ya umumnya musik yang ada di zaman 90-an awal sampai 2000-an itu. Jadi itu yang membentuk kita ya. Iya. Nah, makanya tadi Plisit itu sebenarnya umurnya sampai umur produktifnya itu sebenarnya sampai 2000. 2000 kemarin dia tinggal mengulang dari perjalanan kita yang sendiri itu. Dulu kan dia tumbuh di 90, dia tumbuh di situ. Sekarang dia tinggal dipoles-poles saja sudah. Karena ada ide baru dari pencapaian setelah 2000 ke atas kan kita menemukan sumber-sumber baru. Rival di Konat, saya di Platter Project, Andre di G-Star, Abdi dengan dia punya kegiatan juga. Ada juga kan kawan kita Ading. Dia lahir Ading. besar Ading yang sutradara itu kan? Ya di Plisit. Dia karena basicnya bagus di Plisit, sekarang dia jadi sutradara yang bagus. Karena punya pikiran kreatif, apa yang dia dapat dari teman-teman. Dia kayak sekolah kita dulu kita tamat bukan jadi pintar, tapi jadi berani. Iya. Memang harus Ya, berani. kan ada memang. orang sekolah ingin jadi pintar. Kalau kita sekolah ingin jadi berani. Bukan berani bakal lain, Bukan. berani hal yang Ketemu- baru kan. Iya. Ketemu hidup yang berbeda, saya bisa bos. Karena kita banyak kenal karakter yang banyak kalau bergaul kan. Kita ketemu A, B, C, D. Plisit ini tumbuh, bertunas, berkoloni sekarang. Betul. Mudah-mudahan. Ditanam, dia tumbuh, dia punya tunas. Tunasnya sekarang berkoloni nih. Bisa begitu Mau ya? cari Plisit di Sumatera ada. Mau cari misalnya gitu. Oh, kan? Mau cari Plisit di Jakarta. Jakarta ada. Cari Plisit ke Kalimantan ada. Harusnya begitu ya. Ke Makassar ada Plisit. Kan dia membentuk koloni baru dengan semangat yang kami bilang tadi. Semangat komunitasnya, di dalamnya ada band. Yang kalau saya ini menurut saya yang kayak Om Rival bilang setelah dia ke Jakarta, dia ketemu band yang sama karakternya, tapi tidak sama anunya, aura komunitasnya. Yang bikin ide-ide, kita harus bikin konser yuk. Kira-kira begitu. Iya, di Plisit banyak banget tuh. Saya belajar di Plisit itu kita harus berpikir out of the box ya, ketika Tuh kan jangan teman-teman sama yang gitu. tadi itu. Jangan sama gitu. Adi mendoktrin saya Jangan jangan sama gitu. Harus ya tunjukin identitasmu, karaktermu. Ya. Nih kita bicara konser yang besok itu. Apa mau dibikin? Apa itu? Jadi Apakah menghadir? Ya cerita lah. ya kita manggung lah bawa karya sendiri. Besok kita lagi pelajari 18 lagu, tapi mungkin akan disaring supaya lebih singkat. Mungkin akan jadi 13 atau 15 lagu. Tapi mengenang proses kita bermusik, kita juga akan membawakan ada lagu lama kita tidak bawa lagu orang kan. Kita kembali ulang ada lagu Ion Fals, ada lagu Rival. boleh ya. Masalah. Bagus Karena saya. Kau nyanyi juga kan? Nyanyi. Nanti diutang dulu. Siap. Jadi besok itu sebenarnya, jadi menariknya
kita merasa beruntung ada ini band, ada komunitas. Jadi band ini sebenarnya dia jadi semacam dia mampu menciptakan momen. Dia dijadikan momentum untuk orang berkumpul. Orang berkumpul. Jadi kita bersyukurnya itu. Jadi bersyukurnya juga teman-teman sayang dengan kita, perhatian. Kita istimewa lah teman-teman buat. Jadi kita juga senang kan namanya juga berkumpul. Ayo, orang suka, kita suka. Jadilah besok itu memang manggung karya sendiri. Rencananya Orang lain boleh, tapi boleh datang kan? Orang iya, lain. memang ada dibuka tiketing, tapi dibuka juga free untuk kita untuk punya yang komunitas kita yang punya tadi teman-teman. Kan ada Grand Fang, ada Romansa, iya. ada Nabanga, itu harus Sanina gitu. Ada yang beli yang saya sempat beli, kita tetap siapkan kursi di belakang. Maksudnya di belakang ini ya dalam ruang yang sama kan. Harusnya tahun lalu kita bisa ada rencana rilis 30 lagu. Satu kali rilis, ambisinya begitu. Dalam satu momen gitu, konser gitu, Harusnya 30 lagu. Tahun ini harusnya sudah rilis dalam bentuk album. Dalam bentuk 30 lagu. Oke. Tahun lalu itu kita kira mudah karena lagi semangatnya kan. Ternyata pas lagi jalan, semua kembali ke kesibukan masing-masing. Oke. Tidak jalanlah program itu. Ya. Masteringnya apanya semua itu memang ternyata butuhan ya. Nah sekarang lagu-lagu itu yang kita mau present ulang. Jadi kayak tadi Kakak Ajis bilang kan, lagu-lagu itu ya soundtracknya kita juga. Soundtrack hidupnya. Beberapa lagu malah sudah geli dinyanyikan. Sudah geli karena tidak sesuai kita punya waktu diciptakan dulu itu. Betul. Tapi tidak juga. Tadi waktu latihan itu saya rasa ya memori tahun 90-an itu kembali lagi. Dan saya yakin juga ini Plisit harus bisa bangkit lagi untuk nunjukin karyanya gitu. Tadi terbesit di hati gue ini band ini harus harus ketahuan di sana gitu bahwa ada satu band di Palu yang memang benar-benar berkonsep gitu. Tapi menurut saya sudah ada lah itu ya, orang dengar ya. Sudah ada beberapa, cuman memang harusnya lebih luas lagi kan. Lebih luas. Kemudian mungkin sekarang teknologi mendukung sudah dia. Betul. Ada bisa didengar di mana-mana. Nih. Teman-teman apa namanya? Cuma talk show. Cuma talk show. Jadi ya ini kita masih bertemu, masih asik dengan rase-rase. Mau dengar lagu kah? Kalau mau dengar lagu, kita tanya dulu personilnya ini. Bersedia dengan lagu apa? Oh boleh iya, dia main musik sambil nyanyi bisa. Boleh, Pak. Oh iya. Ini harusnya Plisit nih. Nemo aja. Nemo. Apa? Lagu tentang apa ini, Val? Tentang apa ini, Val? Tentang orang yang ini angkuh gitu. Enggak. Kalau saya sih ini tentang lagu tentang perpisahan sebenarnya nih. Mengingatkan kita bahwa kita pasti bakal berpisah juga gitu. Apapun itu. Yang membesarkan hati bahwa kita bakal kehilangan orang yang kita sayang juga. Ya. Nemo. Kita decide per rapido ante tu pue annenaria masalai nemoravo lirirara nemo yeah Kita decide per rapido ante tu pue ane tempo namo simpoga nemo masirirara nemo
summertime. Yeah, last time in summertime. Yeah, last time in summertime. Ooh, oh, oh. Last time in summertime. Yeah, last time in summertime. Ooh, oh, oh. Last time in summertime. Wih. Keren kan? Terima kasih. Teman-teman cuma talk show yang saya tangkap dari sahabat saya yang dua ini, kehadiran Playset itu sekarang sedang berusaha mewariskan sesuatu kepada anak-anak muda Palu. Kita tanya mereka, apa kedepannya, apa yang mau diwariskan, apa keinginan besarnya, seperti apa akan melihat anak muda Palu tumbuh. Jadi kalau sekarang kita melihat adik-adik yang SMP, SMA, dengan kalian punya perjalanan sudah sejauh ini, udah bikin lagu macam-macam, banyak lagu. Apa yang mau dikasih ke mereka? Pesan apa yang mau dikasih ke mereka? Kalau kan bertahap kan cara berpikir dan Oh ya lupa, tadi saya sampaikan Adi barusan main di Java Jazz ya nih? oh iya tahun lalu. Barusan main di Java Jazz. Oh pencapaian gila itu. Gimana? Apa yang mau diwariskan nih? Kalau saya lihat soal proporsi menyukai atau membenci orang. Oke. Kalau di musik kan dulu saya selalu bilang teman-teman, kita ini hanya punya modal 10. Dulu 10 itu 8 kita kasih untuk mengkonsumsi orang. Oke. Akhirnya kita hanya punya 2 yang nyaris tidak bisa menghidupi kita sendiri. Sekarang kita kelola ulang, misalnya dulu. Kalau dulu kan ada masa-masa gengsi kita melawan orang karena kita tidak mampu kan. Sekarang tidak boleh, kita tidak boleh lawan orang. Karena dia bagian dari aset kita punya kehidupan. Dia hanya bisa. Yang 10 ini, kalau kita senang mereka ya bukan tidak memiliki pikir ya kita dukung mereka 3 lah. 7 masih ke orang lain, mungkin kita 4. Untuk kita membangun kita punya kehidupan ini. Kalau generasi hari ini kan banyak. Dia hanya punya modal 10, 9 dia kasih untuk orang semua. Membaca hidupnya orang, membeli produknya orang, fans sama orang sampai Menggosip orang, menggibah orang. Ya itu kan hobi juga itu kan, salah satu warisan. Cuma saya mau bilang, ini soal kedaulatan. Gitu. Kedaulatan dalam berkehidupan, berkomunitas, berkehidupan secara pribadi. Bahwa kita juga senang ada orang lain berdaulat, tapi kita tidak lantas bukan juga pas kita berdaulat kita juga tinggi. Tapi minimal porsi-porsi itu yang kita bagi. Kayak sekarang kan kita tamu. Ya kita tamu, tidak bisa juru-juru bapak di sini kan. Besok-besok Om Ajis ke rumah kami, Om Ajis tamu. Tapi bukan berarti tamu yang harus ditindas atau tuan rumah yang mentang-mentang gitu. Proporsi hidup ini harus Gitu ya, proporsi ya. Karena saya kenapa bertanya itu, Om Rival, Om Adi. Saya melihat begini, dunia kan sekarang sudah terkoneksi betul sudah, digital. Tiba-tiba anak Gorontalo ngetop di mana-mana. Set boy, siapa namanya itu? Ya. Tiba-tiba orang dari Fajar, sudut mana, cuman karena dia nyanyi di istana jadi mana-mana sekarang Fajar. Gampang sekali tenor sekarang ya. Mempersiapkan jiwa anak Palu, mempersiapkan mental anak Palu. Itu yang saya maksudnya bertanya tadi. Kalian maksudnya Komio kan sudah rasa ini berjuang di sini, berjuang di kampungnya orang, berkiprah di wilayah ini, wilayah itu. Mbak Komio, anak Palu, bisa sebenarnya kita ini bisa loh. betul. Harusnya ada penerus. Iya. Penerus seperti Abdi Slem, penerus Pasya Ungu dan lain-lain. Karena memang kondisinya sekarang rekaman itu kalau dulu ya rekaman itu susah. Itu belajar mental itu karena mau pengen rekaman, pengen jadi artis itu susah banget gitu. Mahal dan segala macam. Itu kita dilatih di situ tuh. Terus tapi jualannya gampang dulu. Masuk label rekaman, tanda tangan kontrak dan segala macam itu melalui proses yang susah gitu kan. Kayak contohnya Abdi, Pak Sahabat segala macam teman-teman sana merasakan. Nah sekarang itu memang PR-nya rekaman gampang, jualannya yang susah.
Kalau sekarang mau jualannya ya kau harus narsis gitu. Harus ya. Makanya saya kenapa melakukan saya takut kehilangan nilai gitu. Nilai dari nilai mental saya sendiri sebagai orang Palu yang memang pernah rasakan susahnya. Iya, susah hidup. Betul. Nah takutnya di sini sekarang anak-anak itu tuh merasa kegampangan segala macam, justru nilainya yang hilang gitu kan. Nah makanya ada PR-PR teman-teman kayak Abdi juga harus turun tangan tentang nilai. Nilai. Kita juga turun tangan semua untuk nilai, mengingatkan bahwa ya, culture Palu, terus spirit orang-orang Palu itu sebenarnya keras dan mistik. iya, Ini loh. jangan sampai hilang itu. Jangan sampai hilang. Kita bisa kok di mana-mana, bisa. Dan memang banyak orang Palu itu nyaman kita di sini, kenyamanan kita di sini kan. Udah enak di sini, jadi malas untuk mau lihat lingkungan lain di luar sana gitu. Padahal di luar sana lebih banyak enak juga. Iya, saran saya kau harus lihat ke sana, ke satu yang tempat yang memang benar-benar melatih mental. Dan kita bisa. Kita bisa bawa ke sini itu mentalmu yang udah jadi, bawa ke sini, udah jadi. Besok hari apa konsernya mau di? Tanggal 4 hari Sabtu ya, malam. Semuanya sudah datang. Insya Allah. Kita langsung Iyalah. dijaga supaya. Ada roti-rotinya tuh. Roti kedukaan. FB Podo. Jadi kami ada cerita. Tadi kita cerita di pernah ada konser di suatu tempat. Konser di suatu tempat, bayar tiket. Terus ternyata dapat snack kita. Tapi snacknya itu isinya air mineral gelas 1. Roti bruder kalau tidak salah bruder. Iya, di istri 1. Tisu 1. Jadi Evopodo, tahlilan kita. Maksudnya yang saya mau sampaikan ini bahwa mengelola event itu kan juga punya ilmu apanya ya? Bagaimana ya? Gitu Iya, ini kan mau menyenangkan orang ini, iya kan dia? Orang datang bayar, mau lihat orang menyanyi, mau nyaman, mau Harus dikasih ingat ke teman-teman kita. tidak, ini hal kecil aja itu. Kita kasih ingat kan. Tidak masalah sih kalau dia kasih itu, cuma cara mengemasnya itu jadi kayak bukan datang nonton konser kita ini. Kayak tahlilan. Harus hati-hati juga tuh dalam mengemas acara. Iya. Harus diperhatiin juga. Perhatikan juga. Detail itu. Jangan sampai itu bagian cuma Nah ini kritikan sih. kritikan di. Ya, harus Karena ini musik kan, konser musik kan. Kalau di tahlil kita tidak kritik tadi. harus kreatif juga ya. Harus kreatif juga. Sadar ruang juga ya. Sadar Iya, ruang. Sadar ruang, sadar. Harus Momen. kreatif. Tanggal 4 hari Sabtu malam ya. Iya, kita Malam mulai minggu jam- kan. Jadi saya bilang teman-teman, acaranya itu jam sore sampai jam 9 nongkrong. Jadi di tempat itu dibuat ada. Oh sudah bisa datang sore. Sudah datang nongkrong, suka Oke. gara-gara jam 9 baru buka pintu. Oke. Tapi sebelum dibuka pintu di depan kita sudah dibuat kondisi kayak tempat nongkrong, ada makan minum, ada musik-musik ringan, Oke. yang mau nostalgia, bakugara, nyanyi-nyanyi, ada ruangnya di depan teras. Wah, mantap itu. Kita harus datang gitu. Di suasana dekat lah. Gitu. Masih ada waktu banyak. Produser saya mana? Masih banyak ya? Sampai subuh kita ini. Masih panjang ya? Nah, itu benar. Nah, konser berapa lagu tadi di? Yang dicatat itu 18. Kita punya 30 kan. Cuma karena pertemuan kita tidak seintens teman-teman lain, jadi lagu-lagu itu Kayak di banyak TV, tapi kayak- tidak tergarap. Tuh saya potong dulu, kayak di TV dikasih kode. Ini gaya tadi itu gaya-gaya pemain bola. Saya kira basket ya. Kalau sudah menang, tapi takut diisi. Tahan 5 menit. Tapi kalau di itu ada lagi beda lagi main Iya. organ gitu. Iya. Oh, berat sekali. Mau juga. Satu saya pas dipanggil, Iya. Bapak itu ini anak-anak ini. Padahal dia yang minta. Gitu. Ya begitu lah. Di terakhir ke depannya bikin apa please di? Selain kalau insya Allah konsernya selesai, apa lagi? Ada perencanaan? Ival, ke depan mau ngapain Ival? Bikin apa Tidak Ngondi? ada yang baru sih karena kita punya obsesi masih. Belum ada yang baru ya? Untuk plisitnya nih. Atau tunggu diskusi dan komunitas dulu? Yang Teman-teman sebenarnya yang teh. baru Please it. Yuk, oh. Sendiri juga boleh. Mau bikin apa? Rival, Kalau saya sih inginnya plisitnya. ada project di grup lain Val? Yang Oh, anu maksudnya? Palo atau Man atau? Oh iya kalau saya lagi garap kan kemarin setahun kemarin tinggalin almarhum vokalis kan. Iya. Oh iya. Sekarang
Rencana mau buat album bertiga, rekamannya di Gili Trawangan. Itu Coconutris. Tapi kalau untuk Plisit, saya sih berharap mereka tetap semangat untuk menunjukkan karya mereka ya. Mungkin lewat saya juga bisa ya. Karena saya yakin spiritnya Plisit ini mungkin saya mewakili mereka di kancah nasional. Oh iya. Mungkin saja gitu. Bapak jadi duta Plisit di sana kan? Ya makanya saya tadi latihan, wah ini band keren banget ya. Lagunya Iya. bagus, terus liriknya yang memang bagus. Kenapa ya gitu, kenapa ya? Semua habis waktu. Kita nyanyi satu lagu tadi di bawah. Nyanyi satu lagu ya? Tadi bawah mat ya. Itu kan. Apa ya? Ngoni tahu di rumah, teman. Baru kali ini ada bintang tamu yang mau tambah lagu, mau menghibur orang di rumah ini. Tambah Kayaknya terus. ada lagu baru nih buat dari Lagu baru. saya lihat. Semua kita baru dengar lagu ini. Judulnya apa itu, Di? Judulnya Tak di Bawah Mati. Tak dibawa mati. Bersyukurlah kita masih punya banyak kesempatan untuk berbagi. Meski dalam keterbatasan, walau masih dalam kesempitan, Tetaplah memberi, karena apapun yang kita miliki tak dibawa mati. Segala yang kita punya bukan punya kita, tak dibawa mati. Tak dibawa mati. Semua hanya titipan. Tak dibawa mati. Satu pesannya. Kalau sudah jadi mental pemberi, jangan coba-coba jadi mental penerima. Begitu kira-kira Ustadz ya. Kalau sudah kalau kita sudah punya mental memberi, berbagi, sudah lagi berpikir untuk minta-minta. Tapi kalau dikasih, Kalau dikasih, itu kayak itu jangan diminta nih. Jangan diminta. saya baru mau minta rokok. Kita merokok habis ini, sudah mau selesai. Om Umaryadi Tangkilisan, terima kasih banyak. Kakak Hari Ajis. Terima kasih banyak. Terima kasih. Om Rival Himran, terima kasih banyak. Likewise. Insya Allah ketemu lebih sehat, lebih berkah hidup Amin. kita. Ya. Konsernya sukses juga. Jangan lupa tanggal 4 Februari itu hari Sabtu. Nongkrongnya mulai dari sore sampai jam 9. Panggungnya mulai jam 9 malam. Lagunya Kan Studio di Jalan Tembang, Kampung Lere. Lagunya yang tadi yang keren 2, baru 2 sudah keren. Bagaimana kalau tambah yang 16 lagu lagi? 18. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.